Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maisa Ardila, NIM 1962254, kelas akuntansi pagi 2 semester 3, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi produk bersama dan produk sampingan atau Accounting of Joint Product and By-Product untuk memenuhi tugas akuntansi biaya 1 oleh dosen pengampu Charlie Malinda, SE MAK AKCE. Pada pembahasan kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang produk bersama. Pengertian produk bersama atau yang juga dikenal dengan joint product adalah berbagai jenis produk yang dihasilkan secara bersamaan atau serentak menggunakan satu atau beberapa raw material atau bahan baku, labor dan fasilitas pabrik yang sama. Maka dari itu, produk bersama memiliki struktur biaya yang sama satu sama lain karena dibuat dari dan dengan proses yang sama. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik produk bersama. Produk bersama memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, produk bersama merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, harga jual produk bersama relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. Dan yang terakhir, dalam mengolah produk bersama, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama. Pada produk bersama, terdapat 4 metode yang akan kita bahas. Yang pertama, metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Yang kedua, metode rata-rata biaya persatuan. Yang ketiga, metode rata-rata terimbang. Dan yang keempat, metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Yang pertama akan kita bahas yaitu metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Metode ini adalah metode yang sangat populer karena dengan argumennya bahwa harga produk merupakan manifestasi dari biaya produksinya. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki nilai jual atau nilai pasar yang berbeda. Metode ini berpendapat bahwa jika satu produk terjual lebih tinggi daripada yang lainnya, hal itu terjadi karena biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya juga lebih tinggi dibandingkan produk yang lain. Yang kedua, metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini berupaya untuk mendistribusikan total biaya produksi gabungan ke berbagai produk atas dasar biaya per unit. Metode ini digunakan jika dari satu proses produksi bersama dihasilkan beberapa produk yang bisa diukur dalam satuan yang sama meskipun dalam kualitas yang berbeda-beda. Adapun rumus dari metode rata-rata biaya persatuan yaitu total biaya bersama dibagi total unit yang diproduksi. Contoh soal dalam metode ini yaitu biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT Millenia Selaras selama satu periode akuntansi untuk pengolahan suatu bahan adalah sebesar Rp27 juta dan kuantitas produk bersama adalah seperti dalam tabel 9.3. Maka dapat dihitung dan ditentukan alokasi biaya bersama ke masing-masing produk dan harga produk per kilogram. Berikut adalah tabel 9.3. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode rata-rata terimbang. Penentuan alokasi biaya bersama pada setiap produk didasarkan atas perkalian jumlah unit produk dengan angka penimbang, dan hasilnya digunakan sebagai dasar alokasi. Penentuan angka penimbangan untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya membuat produk, waktu yang dikonsumsi, dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk tiap jenis produk yang dihasilkan. Contohnya yaitu biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT Hasta selama satu periode akuntansi untuk pengolahan suatu bahan adalah sebesar Rp6.450.000 dan kuantitas produk bersama adalah seperti dalam tabel 9.4. Maka dapat dihitung dan ditentukan alokasi biaya bersama ke masing-masing produk dan harga produk-produk per kilogram. Berikut adalah tabel 9.4. Yang keempat, unit kuantitatif atau satuan fisik. Metode kuantitatif berupaya mendistribusikan total biaya gabungan berdasarkan satuan untuk ukuran tertentu seperti kilogram, ton, liter, meter, dan sebagainya.
Metode ini beranggapan bahwa setiap produk dapat diidentifikasi sesuai dengan tingkat pemanfaatan bahan baku dalam ukuran satuan yang sama. Contoh soal pada metode ini adalah biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT Tias Sejati selama satu periode akuntansi untuk pengolahan minyak bumi adalah sebesar 15 juta rupiah dan kuantitas produk bersama seperti dalam tabel 9.2. Maka dapat dihitung dan ditentukan alokasi biaya bersama ke masing-masing produk dan harga produk-produk per kilogram. Berikut adalah tabel 9.2 kita. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang produk bersama yang mencakup pengertian produk bersama, karakteristik, dan metode pada produk bersama. Selanjutnya kita akan masuk ke produk sampingan. Produk sampingan atau byproduct juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk. Disebabkan sifat bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk, kuantitas dan nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Terdapat dua karakteristik produk sampingan yang dapat digolongkan sesuai dengan dapat tidaknya produk tersebut dijual pada saat terpisah dari produk utama, yaitu yang pertama, produk sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Yang kedua, produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Adapun metode pada produk sampingan. Metode-metode akuntansi yang dapat diterima untuk menetapkan biaya produk sampingan dibagi dalam dua kategori, yaitu metode tanpa harga pokok atau non-cost methods. Dalam metode ini, harga pokok produk sampingan atau persediaannya tidak dapat diperhitungkan, tetapi memerlukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurang biaya produksi produk utama. Metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Yang kedua yaitu metode harga pokok atau cost method. Dalam metode ini, pengalokasian biaya produk sampingan hampir sama dengan produk bersama, yaitu sebagian biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk sampingan dengan biaya yang dialokasikan tersebut. Ada dua metode yang berdasarkan metode harga pokok, yaitu yang pertama, metode biaya pengganti. Metode biaya pengganti biasanya digunakan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sendiri, sehingga tidak perlu membeli bahan dari pemasok luar. Yang kedua, metode pasar. Metode pasar juga disebut dengan metode pembatalan biaya atau reversal cost method. Pada metode ini, nilai pasar yang dikurangkan adalah taksiran nilai pasar produk sampingan. Metode ini berusaha menaksir biaya produk sampingan berdasarkan nilai pasarnya. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai akuntansi produk bersama dan produk sampingan. Dan dapat kita ambil kesimpulan, yaitu biaya produk bersama juga bisa diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah, sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya produk bersama muncul dari produksi secara simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama. Ketika 2 atau 3 produk diproduksi dari sumber daya yang sama, maka akan terbentuk biaya gabungan. Biaya gabungan yang terjadi sebelum titik pisah atau split off. Titik pisah adalah saat dihasilkannya 2 atau lebih produk bersama, di mana pada saat itu produk bersama bisa langsung dijual atau diproses lebih lanjut. Istilah produk sampingan digunakan untuk suatu produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang bernilai lebih besar. Produk yang nilainya lebih besar biasa disebut dengan produk utama. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan, tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk disebabkan sifat bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk. Kuantitas dan nilai produk sampingan relatif lebih kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Pembedaan produk utama dan produk sampingan terletak pada nilai jualnya. Jika nilai jual salah satu produk relatif lebih kecil dari yang lainnya,
maka dikategorikan sebagai produk sampingan. Sedangkan apabila produk-produk yang dihasilkan relatif sama, maka dikategorikan sebagai produk bersama. Berikut adalah referensi yang saya dapatkan, yaitu dari 3 buku akuntansi biaya. Baiklah, itu saja materi yang saya dapat jelaskan pada akuntansi produk bersama dan produk sampingan atau accounting of joint product and by product. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.